Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Yakob. Saya dari kelas 5E Manajemen. Di sini saya akan melakukan review komprehensif terhadap penyelesaian 3 soal riset operasi yang telah saya kerjakan. Nah, di sini kita akan bedah langkah demi langkahnya, mulai dari pengambilan keputusan dalam ketidakpastian hingga masalah penugasan dan transportasi. Nah, tujuannya adalah agar kita semua semakin memahami logika di balik setiap metode yang digunakan. Baik, kita langsung saja masuk pada soal yang pertama dengan pertanyaan, tabel berikut merupakan tabel hasil yang menunjukkan hasil untuk setiap alternatif dari berbagai keadaan. Satuan dalam jutaan rupiah dinyatakan dalam nilai sekarang. Tentukan alternatif yang harus dipilih berdasarkan kriteria maksimax dan maksimin. Jadi soal pertama ini meminta kita untuk memilih alternatif besar, alternatif fasilitas seperti fasilitas besar, fasilitas medium, atau fasilitas kecil. Nah, berdasarkan dua kriteria maksimax dan maksimin. Ini adalah situasi di mana kita punya hasil yang berbeda-beda tergantung keadaan permintaan di masa depan, rendah, sedang, dan tinggi. Oke, baik, kita langsung masuk saja pada jawabannya, yaitu untuk tabel yang pertama, kriteria maksimin atau kriteria pesimis. Nah, di sini kita mencari hasil terburuk dari minimum per alternatifnya. Jadi, fasilitas besar hasil terburuknya adalah 6 juta jika permintaannya rendah. Fasilitas medium hasil terburuknya adalah 9 juta jika permintaannya rendah. Dan fasilitas kecil hasil terburuknya itu adalah 15 juta karena hasilnya sama di semua kondisi. Jadi kita pilih yang terbaik dari hasil terburuk, jadi maksimum dari minimum. Terus kita bandingkan 6, 9, dan 15. Di antara nilai-nilai dari hasil terburuk ini, nilai terbesarnya adalah 15 juta. Maka keputusan yang dipilih adalah permintaan fasilitas kecil dengan harapan mendapatkan hasil sebesar 15 juta. Baik, untuk tabel yang kedua yaitu kriteria maksimas atau kriteria optimis. Nah, di sini kita mencari hasil terbaik maksimum per alternatif. Jadi, untuk fasilitas besarnya itu hasil terbaiknya sebanyak 40 juta jika permintaannya tinggi, dan untuk fasilitas mediumnya itu hasil terbaiknya 25 juta, dan yang terakhir fasilitas kecil hasil terbaiknya itu 15 juta. Jadi kita pilih yang terbaik dari hasil terbaik atau maksimum dari maksimum. Terus kita bandingkan 40, 25, dan 15. Jadi di antara nilai-nilai hasil terbaik ini yang nilai terbesarnya adalah 40 juta. Maka keputusan yang dipilih adalah permintaan fasilitas besar dengan harapan mendapatkan hasil sebesar 40 juta. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 2. Dengan bunyi pertanyaan, Persatuan Bola Basket mengadakan 4 pertandingan bola basket pada suatu malam tertentu. Panitia mengirim 4 tim pendampingan ke 4 pertandingan tersebut, sehingga total jarak yang harus ditempuhkan minimum. Adapun jarak tempuh tiap-tiap pendamping dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jadi soal kedua adalah kasus assignment problem atau masalah penugasan, di mana kita perlu mengatur 4 tim pendamping ke 4 lokasi pertandingan A, B, C, D dengan tujuan meminimalkan total jarak tempuh. Jadi untuk tim yang pertama ke lokasi A itu jarak tempuhnya itu 210. Lokasi B jarak tempuhnya itu 90, lokasi C itu jarak tempuhnya 180, dan lokasi D itu jarak tempuhnya 160. Dan untuk tim yang kedua, untuk ke lokasi A itu jarak tempuhnya itu 100, ke lokasi B itu jarak tempuhnya 70, dan untuk ke lokasi C itu jarak tempuhnya 130, dan untuk ke lokasi D itu jarak tempuhnya 200. Untuk tim yang ketiga, ke lokasi A itu jarak tempuhnya 175, lokasi B jarak tempuhnya 105, lokasi C 140, dan lokasi D jarak tempuhnya 170. Dan untuk tim yang keempat, ke lokasi A itu jarak tempuhnya 80, ke lokasi B itu jarak tempuhnya 65, lokasi C itu jarak tempuhnya 105, dan lokasi D itu jarak tempuhnya 120. Jadi
Pertanyaannya, bagaimanakah panitia mengatur tugas keempat tim pendamping sehingga total jarak yang harus ditempuh itu minimum? Ya, jadi jawabannya untuk yang tabel pertama dan yang kedua itu reduksi baris dan kolom. Jadi kita kurangi semua elemen di setiap baris dengan nilai terkecil di baris itu. Lalu kita ulangi proses ini di setiap kolom. Jika masih ada kolom yang belum memiliki nilai 0, itu tujuannya adalah menciptakan sebanyak mungkin nilai 0 atau biaya 0 sebagai kandidat penugasan. Dan untuk tabel ketiga dan keempat itu penarikan garis dan revisi tabel. Jadi kita tarik sejumlah minimum garis lurus seperti horizontal atau vertikal untuk menutupi semua angka 0. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris 4, kita sudah optimal. Tapi jika tidak, kita harus merevisi tabel tersebut. Jadi pada solusi di sini setelah revisi tabel terlihat dari tabel 2, 3, dan 4 dan 5, akhirnya ditemukan pola 0 yang memungkinkan penugasan yang optimal. Jadi penugasan optimal itu berdasarkan biaya 0. Sini ada keterangannya. Tim 1 itu ditugaskan ke lokasi B dengan jarak awal 90. Dan untuk tim yang kedua ditugaskan ke lokasi A dengan jarak awal 100. Dan yang tim ketiga itu ditugaskan ke lokasi C dengan jarak awal 140. Tim 4 ditugaskan ke lokasi D dengan jarak awal 120. Perhitungan total jarak minimum itu kita jumlahkan jarak asli dari penugasan yang telah kita pilih. Jadi 90 ditambah 100 ditambah 140 ditambah 120. Total jarak yang ditempuh adalah 450. Jadi total jarak yang ditempuh oleh 4 tim pendamping yaitu sebanyak 450. Selanjutnya kita masuk pada soal terakhir atau soal nomor 3. Dengan bunyi pertanyaan, suatu perusahaan beton memindahkan beton dari 3 pabrik ke 3 lokasi konstruksi kapasitas penawaran dari 3 pabrik. Permintaan dari 3 lokasi dan biaya transportasi per ton adalah sebagai berikut. Jadi soal terakhir ini adalah transportation problem atau masalah transportasi di mana kita ingin memindahkan beton dari 3 pabrik ke 3 lokasi konstruksi dengan biaya total seminimal mungkin. Jadi di sini kita disuruh tentukan pola distribusi yang memberikan biaya yang terendah. Jadi untuk langkah yang pertama atau solusi awal itu kita alokasikan tunas ke root atau sel dengan biaya termurah terlebih dahulu dan menggunakan metode least cost hingga semua penawaran habis dan semua permintaan itu terpenuhi. Dan untuk langkah yang kedua kita uji optimalitas atau diasumsikan sudah dilakukan menghasilkan pola alokasi optimal. Nah dari hasil yang ada inilah alokasi optimal yang ditemukan. Untuk keterangannya, pabrik yang pertama itu ke lokasi B itu mereka membawa sebanyak 70 ton dengan biaya 5. Jadi 70 dikali 5 itu hasilnya 350. Jadi untuk pabrik yang pertama ke lokasi C itu sebanyak 50 ton dengan biaya 6. Jadi 50 dikali 6 300. Dan untuk pabrik kedua ke lokasi A sebanyak 70 ton dengan biaya 15. Jadi 70 dikali 15 itu hasilnya 1050. Dan untuk pabrik kedua ke lokasi C sebanyak 10 ton dengan biaya 12 itu hasilnya 120. Dan yang pabrik ketiga ini ke lokasi A sebanyak 80 ton dengan biaya 3. Jadi 80 dikali 3 ini hasilnya 240. Kita jumlahkan semua biaya alokasi. Jadi 350 ditambah 300 ditambah 1050 ditambah 120 dan ditambah 240. Jadi pola distribusi yang memberikan biaya terendah adalah pabrik 2 di lokasi ke C dengan memindahkan 10 ton beton dengan harga 120. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.